Apa udah terlihat ya PowerPoint saya ya? Sudah, Kak. Terlihat kok, Kak. Oke. Saya cari dulu videonya. Nah, ini saya lihatkan ya. Ini untuk aplikasinya ketika dibuka, ini saya pakai screen recording di HP saya. Ini kita bisa lihat menu-menunya yang ada di rumah makan tersebut. Pakai apa kita. screen recordingnya? Ini screen recording ada di bawaan handphonenya. Apa mereknya? Handphone saya Realme 7. Jadi dari Xiaomi itu ya recordernya? Dari Realme, Pak. Ya. Realme ya, oke. Iya. Ini tampilan augmented reality untuk menunjukkan petunjuk arahnya untuk menuju rumah makan yang sudah kita pilih. Tadi kita milih untuk ke warung pasta ya. Nah, ini tampilannya bisa dilihat, bisa diikuti. Ini lokasinya juga di sekitaran ITB, barangkali ada yang kangen dengan nuansa-nuansa ITB. Ini terus makan di warung pasta kan? Bang. Ini sampai di depan warung pasta. Nah, tinggal nyebrang deh gitu. Tahu saya tunjukkan satu lagi ya. Ini contoh satu lagi. Ternyata nggak sambil makan sampai review makanannya ya. Iya, Pak. Nanti peserta kelas mencobanya saja. Nah, ini kita mau ke Martabak San Francisco di Juanda. Kita jalan. Ini untuk pembuatannya sendiri menggunakan Unity 3D, terus pakai software development kit itu Mapbox dan AR Core. Mengapa tuh pakai Unity 3D, nggak pakai yang lain? Sebenarnya kan yang biasa dipakai untuk aplikasi mobile itu biasanya Android Studio ya. Tapi untuk yang lebih ke gamifikasi untuk game seperti itu lebih mudah di Unity 3D. Karena kan dia untuk virtual reality, terus augmented reality. Kalau Gojek kayak gitu, kira-kira pakai apa mereka? Nah, kalau aplikasi-aplikasi seperti itu biasanya pakainya Android Studio. Tapi kalau seperti game, ada objek-objek 3D-nya, itu biasa pakai Unity 3D. Oke. Ini kita udah sampai di Martabak San Francisco. Saya perlihatkan kembali ke Unity 3D-nya. Nggak ada makan-makannya nih. Ini Unity 3D-nya untuk game engine-nya, untuk developing-nya. Sini ada beberapa. Ini di sini untuk tampilan untuk editingnya. Di sini ada hierarki. Jadi ada beberapa file-file atau prefab. Nah, World Alignment Kit ini untuk menunjukkan si petanya. Ini dari Mapbox. Di contoh ini ya, saya perlihatkan untuk Aus, gini. Kalau bagi pemula banget, langkah-langkahnya apa saja? Oh ya, kalau untuk pemula banget, untuk misalkan aplikasi Hello World gitu. Ya, contoh kita baru dapat ide nih ya, dapat ide untuk bikin sesuatu, bikin aplikasi. Yang penting kan idenya dulu, baru kita cari-cari caranya. Nah, pertama kalau memang itu untuk game dan butuh game engine, salah satunya kan bisa pakai Unity 3D, atau kalau mungkin yang lain juga bisa, mungkin Android Studio juga bisa ada software development kit-nya. Tapi untuk lebih mudahnya sih bisa pakai Unity 3D. Kalian bisa ke unity.com. Tuh kalian bisa install yang individual aja, jangan yang Teams. Kalau Teams berbayar. Di ini student atau personal, kalian bisa
eh, download dan gratis kok. Kemudian untuk software development kitnya sendiri, saya pakai Mapbox. Ini mapbox.com. Ini untuk peta dan lokasi. Jadi saya menggunakan API dari Mapbox. Ini juga bisa ada versi gratisnya. Jadi untuk penelitian-penelitian untuk tugas akhir atau untuk coba-coba development itu bisa banget. Contohnya nanti kalian dapat akses token di sini. Itu bisa kalian masukin nanti di Unity 3D-nya. Unity 3D-nya. Nah, ini World Alignment Kit itu saya dapat dari prefab dari Mapbox-nya. Kemudian saya masukin ke Unity 3D. Oke, bentar dulu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Silakan, yang mengusulkan demo dan apa namanya ya, workshop. Mumpung ada yang pengalaman ini, pengalamannya masih hangat lagi. Ada yang tanyakan nggak? Ya, silakan kalau mau bertanya langsung aja. Ini peta dari Jadi itu langkah pertama. Mapbox. Langkah pertama adalah download dulu ya, Ya, betul. install. Install dulu. Download terus install dulu si Unity 3D-nya. Oke, kemudian kalau diperlukan plugin baru di-download dan install plugin-nya. Iya, betul. Ini salah satu yang bisa dipakai untuk kalau kalian pakai peta ya butuh peta. Jadi saya dulu waktu membuat aplikasi ini belum tahu Mapbox. Jadi dulu saya bikin peta secara manual. Jadi dari peta Google Maps saya tentuin mana-mana aja nih gedung-gedung yang tidak bisa dilewati gitu. Nah, terus saya cari-cari di internet. Kemudian dapat ini Mapbox SDK dan bisa gratis untuk development. Ini contoh ya di Salman, di ITB. Bahkan sampai ke gedung-gedungnya sudah ada gitu. Gedungnya pun 3D gini. Gedungnya ini 3D. Oke ya. Jadi sangat membantu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu sih untuk development di tugas akhir saya ini. Baik. Oke, ada yang ditanyakan nggak nih? Mau nanya, Pak. Silakan. Ya, Kak Firdaus mau nanya, ini berapa lama Kakak development aplikasinya? Mungkin dari awalnya apakah langsung di develop atau kayak bikin spesifikasi gitu? Jadi untuk saya jawab ya. Kelihatan dulu buku tugas akhirnya ini kayaknya. Harus ya, bahwa rancangannya semuanya basisnya sebenarnya dari dokumentasi. Gini, jadi kita sebenarnya ada berbagai macam metodologi pengembangan ya. Kalau anak elektro biasanya pengembangannya ala cowboy. Hajar aja dulu bikin, jadi tipenya prototyping. Setelah ada bentuk baru dibuat ulang dengan menurunkan SRS dan lain-lain dulu. Gitu. Nah, kalau Daus kalau secara jujurnya seperti apa? Ujung-ujungnya dokumen dan aplikasinya ada atau? Iya, Pak. Secara jujurnya gimana di lapangannya? Kalau saya dan teman-teman ya dulu dari cari-cari referensi dulu dari internet gitu. Jadi penggunaan augmented reality, terus contoh-contoh augmented reality biasanya buat apa? Cari-cari ide dulu. Nah, setelah ketemu idenya, baru ya cari cara tapi yang masih belum ini, masih secara general. Kira-kira bikinnya pakai apa sih? Oh, pakai Unity 3D.
terus bisa pakai dapat bikin petanya gimana, kira-kira udah terbayang caranya, tapi belum hands on, belum bikin. Baru ke waktu itu untuk dokumennya sendiri bab 1, 2, 3 itu udah bisa dibikin. Bab 1, 2, 3 berdasarkan dari referensi-referensi, baca-baca, terus dapat idenya, intinya udah tahu caranya, udah tahu apa yang akan dilakukan, itu udah sampai bab 3. Nah, saya sama teman-teman juga setelah seminar baru hands on ke Unity-nya sendiri, baru bener nggak sih yang kita bayangin bisa diterapin atau enggak. Ya setelah coba-coba, makanya kan di awal saya bikin itu ya secara manual ya petanya. Nah, cara manual itu saya sih hands on di Unity-nya sendiri dari bulan apa ya? Dari Desember baru saya hands on benar-benar. Nah, ketika di Januari baru ketemu Mapbox gitu sih. Ya, Januari ketemu Mapbox, Februari selesai. Baik, terima kasih. Ada lagi nggak yang bertanya? Kak, mau nanya. Siapa yang bertanya nih? Sebutkan. Reza Hadi. Silakan. Itu Kak, saya kan itu pakai Unity juga, tapi buat komputer. Nah, untuk mobile itu kan ini juga sekalian AR kan. Untuk debugnya gimana ya? Apakah perlu rebuild terus install ke HP terus? Apakah di Mapbox ya ada fitur-fitur debug gitu? Oh, oke. Jadi untuk build-nya sendiri ya, build-nya sendiri kan di Unity, ini saya tunjukin sekalian. Build settings, nanti di sini ada nih, ini bisa buat PC, bisa buat Android, bisa buat iOS, TV iOS dan lainnya. Ntar di sini aja di Android. Kalau Mapbox-nya sendiri sudah kompatibel dengan Android, jadi tinggal di build aja di Unity-nya. Nanti tinggal di build, nanti udah bisa. Berarti harus build settings-nya aja. Berarti harus rebuild lama dulu ya baru bisa ngecek. Iya, di sininya di rebuild. Nah, saran juga kalau memang dari awal untuk mobile ya buat Android, kalau bisa dari awal dari bikin scene di Unity udah kita settings dulu aja di sininya, di build settingsnya dipindahin ke Android. Jadi nanti kan ketika di play di sini nanti untuk melihat itu langsung tampilannya itu Android. Ya. Gitu. Oke, kasih Kak. Nanti jawab juga. Iya, sama-sama. Untuk debugging untuk yang Android ini nggak harus selalu diinstal di aplikasinya. Jadi di Unity-nya sendiri kita bisa ada mode play ini. Jadi mode play ini kayak simulator di Android-nya. Kalau ada debug, dia nggak akan bisa di-build gitu. Jadi debugnya nanti ada di Unity-nya sendiri, dia pesan errornya apa aja. Gaby ya, ini Gaby ya. Ini contoh untuk di play-nya ya. Jadi kalian bisa ngeliat lah, oh di sini ternyata nggak bisa diklik atau gimana, nanti bisa dibagi. Ada fitur play-nya di sini. Gaby nanti siap-siap juga demo ya aplikasinya dulu ya. Silahkan. Ada yang bertanya lagi? Mungkin Kak Deus mau nanya. Ya. Apa ya? Ya mungkin ini terlalu basic. Cuman mau nanya sih, ini awal idenya tuh gimana? Awal idenya tuh dapat dari mana dan problem yang mau di-solve tuh apa gitu. Oke. Jadi untuk awal idenya itu kan cari-cari augmented reality ya. Kalau dicari di augmented reality di luar tuh beberapa udah ada penelitian tentang buat di navigasi, penggunaan augmented reality untuk navigasi. Nah, terus saya juga nemu ini juga aplikasi-aplikasi apa sih yang di Indo yang bahkan masih jarang banget dan butuh navigasi gitu. Nah, salah satunya ini kan aplikasi untuk pencarian rumah makan ya, Food Finder. Indonesia itu kan masih jarang banget, baru satu dua lah. Yang saya tahu baru beberapa dan belum ada fitur navigasi yang augmented reality gitu. Itu sih dari situ.
Mungkin Daus bisa perlihatkan tahapannya kalau begitu. Mungkin dari slide-nya aja dilihatin. Sebentar. Untuk tahapannya ya. Ya. Ada di slide itu juga kan? Iya, sebentar. Untuk tahapannya Metodenya aja dulu dari ya, pakai sebentar, Pak. Kalau metodologinya sendiri, saya pakai metodologi MDLC, Multimedia Development Life Cycle. Jadi ada 6 tahapan. Yang pertama itu konsep. Jadi kita konsepkan dulu aplikasi apa sih yang kita mau bikin gitu. Yang kedua itu desain. Desainnya itu saya pakai diagram-diagram, beberapa diagram, terus sampai ke rancangan antarmuka UI-nya gitu. Jadi ini tahapan 1 dan tahapan 2 itu saya masukkan ke bab 3. Bab 3 analisis dan perancangan. Kemudian baru di material collecting. Jadi material collecting itu saya ngumpulin kayak informasi-informasi rumah makannya, gambar-gambarnya, aset-asetnya, terus software development kit-nya gitu. Baru di tahap 4 assembly, itu di pembuatan dari aplikasinya di Unity 3D. Kemudian di tahap testing. Di testing ini saya ada 2 testing. Testing pengujian sistem itu saya uji sendiri dengan skenario-skenario pengujian. Kemudian ada juga pengujian ke responden. Jadi saya cobakan aplikasinya ke responden, lalu setelah dicoba responden diminta untuk mengisi kuesioner. Gitu. Kemudian distribution, kalau distribution ini gimana caranya untuk publik bisa melihat aplikasi kita. Gitu. Bagaimana? Cukup jelas? Nanti kita di paruh kedua ya, perkuliahan akan bicara teori pengembangan tahapan-tahapan seperti ini. Ada lagi gak? Saya mau bertanya mungkin Pak. Silakan. Ya, perkenalkan Kak, nama saya Safa. Mau nanya 2 pertanyaan ya sebenarnya. Yang pertama, berarti dari pemaparan Kakak tadi ini TA-nya berkelompok ya. Dan kalau iya, boleh tanya nggak berapa orang berkelompoknya ini. Terus yang kedua, tadi itu mau tanya, kan kalau udah masuk teknis pengembangan aplikasinya pakai Unity kan. Dan Unity ini kan ya bisa dibilang software yang cukup teknis dan perlu belajar dulu untuk pakainya gitu kan. Nah kalau dari kakak sendiri ada saran nggak sebenarnya dulu itu belajarnya mulai dari mana? Apakah dari suatu course, misal di Coursera atau apa, atau di YouTube, atau gimana gitu? Atau emang udah dari sejak dini mungkin pas kuliah sambil belajar softwarenya gitu? Gitu aja sih, makasih Kak. Oke, saya jawab ya. TA-nya ini sendiri individual, jadi sendiri-sendiri. Tapi untuk kita tuh saling bantu, ada 5 orang sebenarnya, tapi saat ini sedang ada 4 orang yang aktif sekarang. Saya, Gebi, Amar, dan Zahid itu dari awal, dari pembuatan dokumen itu kayak bareng-bareng gitu loh. Jadi yang kelompok kita saling tanya gitu. Kamu bikin aplikasi tentang apa? Terus caranya gimana? Metodologinya pakainya apa? Jadi individu tapi saling sharing aja sih gitu. Jadi saling bantu, saling lihat lah. Jadi saling bisa tanya-tanya. Jadi nggak sendirian banget gitu ketika ngerjain. Tapi untuk assembly-nya sih, untuk pembuatannya sih sendiri-sendiri. Karena kan pakai metodenya beda-beda ya. Ada yang pakai Mapbox, terus GB pakai LAR. Kemudian si Amar dan Zahid itu kan virtual reality ya. Jadi agak-agak beda juga. Tapi kita saling bantu sih, saling ini. Gitu. Terus untuk ini ya teknisnya sendiri, belajar Unity-nya. Pertama kali kenal Unity itu dari mata kuliahnya Pak Yusep, PPAM, perangkat dan pengembangan aplikasi mobile. Itu dikenalin lah dulu sama Unity 3D. Terus dikasih tugas berkelompok. Daus, Ya. ini kita sedang
mengajar mata kuliah yang sama. Oh gitu Pak. Giliran sekarang ya. Oh iya. Oke. Ya, jadi dulu di mata kuliah ini ya dikenalin dengan Unity 3D. Kemudian dikasih tugas bikin aplikasi sederhana lah, bikin game sederhana berkelompok. Jadi dari situ mulai lihat kenal dikit-dikit lah tentang Unity, tapi belum sampai dalam banget sih. Kalau untuk mendalam untuk mengerjakan TA baru mendalami banget ketika ngerjainnya, lihat-lihat dari internet, terus kan ada juga community pengembang Unity itu banyak banget. Ketika kita punya permasalahan, ternyata ada yang punya permasalahan yang sama, terus di situ diskusi bisa, atau di YouTube juga banyak banget tutorial. Jadi udah banyak banget sih untuk Unity yang menjelaskan tutorialnya. Oke Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Jadi nanti kalian yang ini ya banyak manfaatnya lah collaborative learning ini ya, apalagi sedang berjauhan seperti ini ya. Tidak terhalang oleh waktu, oleh jarak. Sekarang kan banyak cara untuk kita selalu bekerja sama untuk mengerjakan hal yang mirip. Ada lagi nggak yang bertanya? Siang, Kak Firdaus, saya mau nanya, saya Ernest. Ernest, ya silakan. Kalau Kak Firdaus dulu PPM-nya apakah ada hands-on Unity gitu? Sama saya penasaran kalau Unity itu bahasa pemrogramannya apa ya? Oh ya, saya belum sempetin juga ya tadi ya. Kalau dulu di waktu PPKM kan ada tugas berkelompok, tuh disuruh bikin suatu game atau aplikasi gitu. Nah, saya bertiga waktu itu bikin simulator untuk presentasi gitu. Jadi ada ruangan virtual, jadi kita bisa presentasi di situ. Untuk bahasanya sendiri di sini pakainya C#. Tulisnya C terus pagar C#. Itu OOP kok. Jadi udah diajarin juga kan OOP. Jadi lebih mudah lah untuk belajar lebih lanjutnya lagi. Oke. Itu maksudnya kayak diajarin si pagar itu di PPM atau gimana? Di PPAM waktu itu dibebasin oleh Pak Yusef ya untuk bikin apa aja waktu itu. Cuma ada asistennya beliau juga. Ada diajarin bahasa diajarin juga ya, di sini. Ada asisten beliau yang sangat baik untuk waktu itu mengajari sedikit lah tentang C# itu juga. Sama terakhir kalau boleh nanya lagi Kak? Silakan nanya. Kalau nggak apa-apa, monggo. C# itu nanti ngodingnya di Unity-nya itu, di aplikasi Unity-nya itu. Oh, kalian bisa pakai Visual Code, VS Code, Visual Studio Code, terus Microsoft Visual Studio, atau kalian bisa di Genie juga bisa. Bebas sih untuk itunya, atau Notepad++. Punya Daus diperlihatkan aja pakai apa? Oh ya. Kalau saya IDE-nya saya pakai Visual Studio Code. Ini contoh ininya ya. Ini salah satu script yang ada di TA saya tadi, Directions Factory. Ini OOP sih, jadi udah diajarin juga. Saya pakai Visual Studio Code. Sama terakhir nih Kak, karena saya masih pemula banget, saya masih belum kebayang sesuatu Kak. SDK itu apa ya Kak? Kayak komponen library itu atau gimana ya? Kalau secara jelasnya saya nggak bisa jelasin secara jelas ya, karena gimana kalau gini, nanti Daus siapkan in Hello World, tapi pakai ditulisnya dalam box 3D lah yang sederhana gitu. Sekarang biar Gaby dulu memperlihatkan punya Gaby. Oh iya Pak. Bikin project baru aja, jadi lebih jelas Tapi memang disclaimer dulu ya, bahwa di kuliah ini semenjak dulu tidak pernah diajarkan gimana Objective-C atau C++ lah atau Swift. Nggak hanya diperlihatkan saja seperti ini. Karena hal yang gini anak SMK juga pada bisa belajar mandiri setelahnya gitu.
Tapi kalau ada yang mau bertanya, itu kakak-kakak kelas seperti Firdaus, Gebi, nanti ada yang baru lagi, Teh Atina gitu ya, itu punya jam terbang semuanya. Kalau kalian nanti ingin bertanya. Tapi kalau di cara bikinnya gitu, line by line dihabisin, enggak mengajarkan itu. Kalian udah pada pinter, itu pelecehan intelektual kalau harus mengajari coding line per line seperti itu ya. Jadi nggak akan cukup. Justru hal yang jauh lebih penting yang jarang dibahas adalah seperti yang sudah kita bahas 6 minggu ini. Itu. Ernest nanti akan diperlihatkan oleh Daus cara bikin Hello World di dalam kotak 3D gitu ya, untuk supaya lebih jelas untuk jam startnya ya. Sama terakhir, boleh Kak? Boleh Pak, masih kepo Pak. Oh boleh, silakan dulu. Terakhir, Ini ada Gebi satu Firdaus lagi kalau yang memperlihatkan oh, iya. pengalamannya. Coba pertanyaannya apa? Mungkin Kak Firdaus atau Kak Gaby, Unity ini multiplatform atau Android saja? Atau kayak bisa misalkan iOS atau ini atau Android aja? Saya jawab ya. Unity 3D ini kan game engine, jadi kayak bisa untuk banyak juga sih, bisa untuk PC, bisa iOS, bisa Android, tinggal di settingnya aja untuk kita nge-build-nya untuk platform apa gitu. Oke, terima kasih Kak, terima kasih Pak Yusef. Oke Ernest, nanti kita lihat ya, biar Daus menyiapkan dulu demo yang simple ya untuk jam start ya. Gebi, Kak Gebi, Ya. sudah siap? Ya, demokan dulu hasil akhirnya dulu ya. Ya. Selamat siang ya adik-adik semua. Perkenalkan, saya Gebi, angkatan STI 16. Jadi untuk tugas akhir ini saya jelaskan dulu aplikasi saya tentang apa. Jadi saya ini membuat aplikasi namanya Batur, Bandung Heritage Tour, di mana aplikasi ini tujuannya untuk memperkenalkan bangunan cagar budaya yang ada di alun-alun Bandung. Di sini sistemnya ini penggunaan augmented reality dan gamifikasi. Jadi aplikasi ini akan memberikan sebuah petunjuk kepada penggunanya, dan pengguna tersebut harus mencari bangunan tersebut. Ketika sampai di bangunan tersebut, mereka melakukan checkpoint dan akan bertambah poinnya. Nah, untuk mencari bangunan tersebut, ini clue-nya ini jawabannya akan ditampilkan di informasi. Informasinya ini akan ditampilkan secara augmented reality. Jadi augmented reality ini saya ada 3. Yang pertama adalah penampilan informasi bangunan cagar budaya ini berdasarkan location based. Jadi ketika si pengguna itu dekat dengan suatu lokasi tertentu di layar HP-nya, nanti tiba-tiba akan muncul si informasi tentang bangunan tersebut. Lalu juga ada augmented reality marker based. Jadi ketika membaca QR code, nanti ada benda 2 dimensi yang akan melakukan checkpoint dan QR reward. Nah, untuk eksplorasi ini juga saya menerapkan fitur gamifikasi, di mana ini penerapan elemen-elemen game ke dalam sebuah aplikasi, bukan permainan. Ini kan untuk pembelajaran bangunan cagar budaya. Di sini gamifikasinya itu sistemnya adalah pemberian petunjuk, lalu juga eksplorasi, ada juga progress bar, dan juga ada poin yang dapat ditukar. Nah, untuk demonya sendiri, ini aplikasinya. Jadi si user ini harus login dulu. Untuk login ini, fitur login, autentikasi, saya menggunakan layanan Firebase. Ini layanannya Google, hostingnya Google. Dia memberikan layanan autentikasi sama database online. Ketika login, ini langsung ada kamera layarnya. Kalau Gebi pakai apa? Merekam ininya. Saya pakai aplikasi instalan, Pak, namanya Screen Recorder. Oke, gratisan? Iya, gratis. Baik. Kenapa tidak pakai bawaan? Ini bukan Realme, bukan Realme. Saya pakai Samsung, Pak. Nggak ada aplikasi bawaannya, jadi saya install aplikasi luar. Oke, baik. Suaranya juga terekam ya, ikut ya? Iya, ikut. Cuman ini saya matikan karena cuman suara lalu lintas aja. Oke, silakan. Nah, ini ketika masuk, akan ditampilkan pesan default, di mana si user ini disuruh memilih misi untuk eksplorasi cagar budaya. Diklik misi. Lalu ini adalah profil, jadi halaman profil ini menampilkan poin, database, ini username dan juga poin yang ada
yang dimiliki oleh user tersebut. Lalu di user ini bisa tukar poin. Jadi poin ini nanti bisa ditukar dengan hadiah tertentu. Ini sistem penukarannya adalah pembacaan QR code. Jadi di sini poinnya adalah 200 poin. Ketika terbaca dia akan menampilkan augmented reality seperti ini. Tekan tombol untuk menukarkan poin. Karena poinnya kurang, kita ditukarkan maka akan muncul pesan tidak cukup poinnya. Gitu. Lalu kita masuk lagi, kita pilih misi. Di sini tampilan misi ada 5 misi. Di sini untuk demo saya akan memilih misi yang nomor 19. Ketika dipilih nanti akan muncul pesan petunjuk untuk mencari bangunan dengan clue ini. Charlie Chaplin pernah menginap di bangunan ini pada tahun sekian. Nanti user akan bereksplorasi di Jalan Asia Afrika ini. Ini bisa dilihat ya, saya ada di depan Hotel Savoy Homan, dan ketika di depan Hotel Savoy Homan ini muncul, ini adalah augmented reality location base. Di bawah ini bisa dilihat, ini ada koordinatnya. Ini untuk pengecekan saja kalau koordinatnya bisa terbaca oleh aplikasi. Ketika dekat dengan lokasi Hotel Savoy Homan ini, maka akan muncul sih informasi mengenai Hotel Savoy Homan. Pengguna bisa membaca informasi tersebut, lalu checkpoint-nya berupa barcode juga. Ini QR code yang telah terbaca bisa di-scan. Jika dipindai benar, maka akan mendapat pesan benar, lalu berapa poin, progres di bawah juga bertambah. Jadi untuk satu misi ini ada 4 lokasi harus dicari. Ini lokasi pertama sudah benar. Tadi kan poinnya 120. Kita lihat, ini sekarang bertambah jadi 140 poin. Lalu ketika selesai, nanti dia akan muncul lagi mengenerate pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih clue-nya adalah bukan penerbit koran, tempat ini dulunya adalah dealer mobil. Nah, ini kebetulan ada di seberangnya. Ini muncul lagi informasi berdasarkan augmented reality mengenai kantor pikiran rakyat. Lalu ini scan lagi mengenai QR code-nya di pikiran rakyat, benar. Progres bertambah. Lalu muncul clue ketiga, yaitu datangilah gedung yang pernah menjadi toko serba ada. Di sini saya jalan. Di sini saya memberikan contoh yang salah. Jadi di sini adalah apotek kimia farma. Nanti akan terbaca informasinya. Ini adalah muncul informasi apotek kimia farmanya. Saya akan coba untuk memindai tentang lokasi apotek kimia farma. Karena salah, akan muncul pesan salah dan progres juga tidak bertambah. Lalu di sini saya percepat saja ke jawaban nomor 3. Nah, ini kelemahan dari aplikasi saya ini, jadi setelah terbaca aplikasinya, ini adalah informasi mengenai apotek kimia farma. Mereka tidak akan hilang, jadi tetap mengikuti di kamera, tapi skalanya ini mengecil berdasarkan jarak jauhnya dengan lokasi sebelumnya, lokasi sebenarnya. Karena ini lokasinya juga satu jalannya, jadi berdekatan, masih terdeteksi. Di sini saya sampai, ini adalah OCBC. Ini adalah OCBC, ini adalah toko pertama yang ada di Bandung. Lakukan scan, benar, akan tambah progresnya di bawah. Dan yang terakhir ini, clue-nya adalah tempat ini merupakan tempat berkumpulnya kelompok elit. Jawabannya adalah Gedung Merdeka. Ini akan muncul juga ini informasinya mengenai Gedung Merdeka. Nah, jika benar, ini kan udah terakhir ya 4/4, pesannya juga berubah, jadi kamu telah menyelesaikan misi ini. Begitu. Itu untuk demo aplikasi saya. Untuk proses pembuatannya, ini saya juga sama menggunakan Unity. Kalau Kak Daus kan tadi menggunakan Mapbox ya untuk augmented reality-nya. Nah, ini saya menggunakan namanya ada Vuforia. Jadi sama-sama untuk menampilkan augmented reality. Vuforia ini udah ada di satu paket di Unity 2018 dan seterusnya. Makanya saya memilih Vuforia tersebut. Untuk pertama-tama, jadi saya kan sudah membuat kebutuhan fungsional ya.
Lalu langkah pertama yang saya buat ini, saya buat desainnya semua seperti logo, warnanya seperti apa, tombolnya. Lalu saya membuat UI-nya dulu semua sebelum turun ke coding. Di sini adalah UI-nya semua. Ini kalau bisa lihat UI-nya ini mirip seperti Photoshop atau Illustrator ya. Jadi yang halaman pertama ini bisa muncul. Di sini saya buat di satu scene. Ini registrasi, halaman registrasi. Lalu ini panel. Maaf, salah. Ketika UI-nya sudah ada semua, baru kebayang tuh. Jadi habis pencet tombol apa bakal menampilkan ke layar mana. Setelah itu baru dibuat codingannya, script. Script ini cara membuatnya di project, tadi seperti ditanyakan sebelumnya ya. Jadi kita scriptnya itu dibuat langsung di sini, klik kanan. Saya buat folder sendiri biar rapi. Klik kanan, lalu di sini bisa create script. Nanti di sini langsung otomatis create scriptnya ke C#. Karena kalau Unity sendiri dia dari C# ini otomatis kebukanya di Visual apa ini namanya? Visual Studio, ya. Tapi bisa juga diedit dengan editor lain seperti Genie dan lain-lain seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan tiga SDK utama untuk aplikasi saya. Yang pertama adalah Firebase. Firebase ini adalah sistem layanan Google untuk autentikasi dan database. Jadi di sini yang bisa menggunakan aplikasi saya ini harus login dulu. Nah, untuk login ini saya menggunakan Firebase. Di sini kita bisa lihat tampilan Firebase-nya mana ya. Untuk Firebase ini, jadi kita nggak menginstal dan memasukkan paketnya ke Unity, tapi kita bikin akun di Firebase. Ketika sudah bikin akun, nanti kita mengisi data tentang aplikasi kita. Ini ada data aplikasi kita ini seperti ini. Nanti di sana kita harus mengunduh si JSON ini, dan JSON-nya kita masukkan ke folder aset aplikasi kita. Setelah itu ya udah Firebase akun yang ini terhubung dengan aplikasi kita. Di sini saya bisa memperlihatkan autentikasi dan database-nya. Jadi sebelumnya kan saya membuat perancangan ini database-nya menggunakan SQL ya. Tapi karena saya sudah menggunakan si Firebase ini, database-nya sekalian aja saya gunakan di Firebase ini. Jadi Firebase ini ada banyak aplikasinya, ada autentikasi, ada database, ada Firestore. Jadi Firestore ini database yang lebih canggih lagi tapi berbayar. Ini bisa dilihat. Ini ada ID-nya, ada dibuat kapan, dan UID pengguna. Jadi di sini Firebase ini bagusnya password pengguna ini otomatis di-hash. Jadi administrator nggak bisa lihat password yang tersimpan, langsung tersimpannya UID unik ini langsung otomatis dibuat oleh Firebase-nya. Lalu ini adalah database-nya, saya ada 5 tabel. Ini user. Jadi setiap user ini saya ada UID-nya, ada ongoing quest ini adalah quest yang sedang dipilih, total score, dan juga username yang akan ditampilkan di profil. Itu tadi adalah integrasi Firebase-nya. Lalu integrasi Vuforia, ini juga karena Vuforia sudah ada bawaan di Unity-nya, kita nggak perlu install apa-apa lagi. Cuma di sini kita perlu bikin akun Vuforia. Ketika sudah bikin akun, ini saya ada percobaan 1, ini aplikasi yang kedua, yang Batur. Nanti dia akan menampilkan ini adalah license key-nya. License key ini nanti kita copy paste ke aplikasi si Unity-nya. Setelah itu Vuforia-nya bisa terhubung. Untuk Vuforia ini kan tadi saya menampilkan database di mana ketika memindai suatu QR code dia menampilkan gambar ya yang tadi. Apakah Anda mau melakukan scan di lokasi tersebut? Ini kita bisa upload ini di Target Manager. Di sini kita akan mengupload QR code yang telah kita buat. QR code itu ya bisa dibuat di website online ya, itu banyak. Nanti kita upload aja di sini. Nanti data yang di sini berarti ketika terbaca QR code ini akan menampilkan apa, itu nanti kita setting di Unity-nya sendiri. Nah, untuk Unity-nya sendiri kita tutup. Jadi kanvas ini adalah apa yang akan ditampilkan di layar handphone. Di sini saya ada scan lokasi. Nah, ketika sudah terhubung dengan Vuforia tadi,
Di sini kita bisa membaca QR code yang sudah terbaca ini, kita setting di sini. Ini di database tadi kan ini namanya AR Trail 2, image targetnya lokasi 1. Nanti lokasi 1 akan menampilkan apa, kita akan tampilkan di sini. Nah, ketika membaca QR code ini akan menampilkan pesan gambar ini, tekan tombol untuk melakukan checkpoint. Seperti itu. Untuk yang location based juga sama. Ini kita bermain sedikit dengan perspektif. Nah, ini. Ketika ini ada koordinatnya, ketika kita masukkan koordinatnya yang akan terbaca, ketika pengguna ini berada di dekat lokasi koordinat ini akan menampilkan ini Masjid Agung. Ataupun yang nomor 6, oh ini sama ya, mirip jadi nomor 9. Nomor 9 ini adalah Savoy Homan. Seperti itu sih. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Kalau ada pertanyaan nih dari Gaby udah sangat detail ya diceritakannya. Saya mau bertanya lagi Pak mungkin. Safa, silakan. Iya, perkenalkan kembali. Saya Safa. Mau nanya, Kak, ini sama sih kayak pertanyaan untuk Kak Daus sebelumnya. Ada yang nanya juga, ide awalnya tuh kepikirannya gimana, dapat dari mana, terus seandainya memang app-nya untuk dipublikasikan, kebayang nggak kira-kira target audiensnya tuh untuk apa, terus untuk siapa, dan mungkin penggunaannya itu lebih ke untuk apa? Apakah untuk edukasi? Karena ini kan mengedukasi tentang heritage Bandung dan mungkin ada sentuhan-sentuhan sejarahnya juga. Itu Ya. Pengen nanya itu aja sih. Makasih. Iya. Jadi awalnya untuk waktu angkatan saya 2016 ini untuk yang bimbingan Pak Yusat ini ditargetkan VR atau AR ya, tugas akhirnya. Nah, karena saya tertarik dengan AR, makanya saya memilih AR ini. Awalnya belum tahu ini mau ke pariwisata atau apa. Saya melihatnya, wah AR, saya melihat kayak merchandise K-pop kan sekarang udah pakai augmented reality, photocardnya nanti jadi ada video seperti itu. Lalu saya mencari-cari apa ya yang bisa di augmented reality kan gitu. Saya sendiri orangnya nih suka jalan-jalan dan ketika ya begitulah dari melihat kekurangan dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Ketika saya melihat ini dari topik TA saya juga, jadi saya cari-cari permasalahan apa yang bisa diselesaikan dengan augmented reality. Lalu saya melihat saya ini orangnya suka jalan-jalan. Saya memang mengerucutkan ke AR, penggunaan AR di pariwisata. Nah, ini tahapan dari tugas akhir juga. Kita melakukan studi literatur. Dari sana saya cari-cari studi literatur, jurnal mengenai penggunaan augmented reality di pariwisata. Kalau di Indonesia sendiri ini banyaknya augmented reality ini digunakan untuk menampilkan informasi, tapi dengan membaca QR code atau mungkin brosurnya itu jadi muncul sesuatu apa gitu kan. Karena itu sudah banyak, saya harus mencari inovasi baru kan. Nah, saya mencari lagi kayak selain dengan membaca QR code bisa ditampilkan dengan apa lagi ya informasinya. Lalu saya membaca, ketemulah ini location based. Dari location based ini, oke, saya mau menampilkannya dengan location based. Tapi masalah apa yang mau saya selesaikan? Dari sana saya cari-cari lagi masalah. Cari-cari masalahnya itu saya mengambil dari BPS, Badan Pusat Statistik Bandung. Saya download aja semua tentang pariwisata. Saya lihat datanya apa yang bisa saya invert gitu ya. Kayak misalnya, oh ini pengunjung alun-alun banyak nih. Kayak tempat wisata di Bandung yang paling banyak dikunjungi apa ya? Di sana ada masalah apa ya? Dari sana saya lihat-lihat. Saya tertarik satu tempat yaitu alun-alun Bandung karena saya sendiri waktu ke alun-alun Bandung saya melihat adanya kesimpangan dari orang yang mengunjungi Museum Asia Afrika sama orang-orang yang jalan di tempat yang banyak hantu-hantunya. Kayak sepertinya minat tentang informasi sejarahnya ini sangat sedikit dan alun-alun ini lebih terkenal dengan wisata hantunya gitu ya, foto-foto seperti itu. Dari sana saya lihat ternyata alun-alun ini adalah kawasan wisata budaya yang harusnya ini memperkenalkan si bangunan-bangunan tersebut. Saya sendiri yang orang awam ini malah nggak tahu gitu cerita bangunan tersebut tuh seperti apa. Oleh karena itu saya masuk ke topik ini untuk memperkenalkan si bangunan cagar budaya tersebut. Dari bangunan cagar budaya tersebut betul targetnya seperti apa ini dalam perancangan bab 3 ini saya melakukan kuesioner awal untuk mencari profil wisatawan yang ada di alun-alun Bandung. Seperti itu.
Dari sana saya menyebarkan kuesioner, profil wisatawannya umurnya berapa, pekerjaan, pendidikan, ke sana dengan jadi sana saya melakukan dalam satu kuesioner ada 2 section. Yang pertama untuk mencari profil wisatawan, yang satu lagi perilaku wisatawan. Seperti apa yang mereka lakukan, di sana biasanya hari apa, dengan siapa, tempat apa saja mereka kunjungi di alun-alun, seperti itu. Dari sana saya mendapatkan data yang bisa saya buat menjadi sebuah masalah, di mana masalahnya adalah mereka banyak datang ke Asia Afrika tapi tidak mengetahui cerita di balik bangunan tersebut. Artinya, lalu saya menanyakan juga, informasinya menurut Anda cukup nggak sih di Asia Afrika ini? Mereka mengatakan cukup. Berarti informasi yang ada ini tidak dibaca, antara visibilitasnya rendah atau mereka tidak tertarik untuk membacanya. Dari sana saya bisa menyimpulkan, oke, harus ada metode lain untuk penampilan informasi ini. Dari sanalah saya mencari metode apa yang bisa membuat penyampaian informasi lebih menarik, yaitu ada augmented reality dan gamifikasi tadi tersebut, seperti itu. Dari sana sih, jadi itu alur berpikirnya bisa dari mau bikin apa, masalahnya apa dulu, lalu diperkuat dengan data. Seperti itu, Syafa. Oke, makasih Kak, keren banget, udah komprehensif banget alurnya gimana. Makasih Kak. Ya. Baik, terima kasih. Padahal belum dilihatkan ya slide-nya ya, hanya suara aja. Tapi sudah dipahami. Terima kasih. Ada lagi nggak yang bertanya? Mumpung ada yang jagoan-jagoannya ini. Usianya nggak beda jauh ya sama kalian. Dan masih hangat. Problem-problemnya juga masih terasa. Kalau gitu saya giliran yang nanya deh, takut yang lain ngantuk nih. Ya, boleh Pak. Oke, biasanya saya nanya kepada ini nih, kepada peserta. Nanti biar bertanya juga ya. Saya mau bertanya kepada Akbar. Halo Akbar. Halo Pak, apakah suara saya terdengar? Oke, Akbar. Kalau Akbar pernah nggak nyoba Unity? Kebetulan saya sudah menginstal Unity dan dulu sempat ada rencana gitu Pak, mau ngulik Unity, namun sampai sekarang belum terlaksana sih sayangnya. Oke, tapi udah pernah diinstal ya? Iya Pak. Baiklah, kalau begitu kembali saya tanya ke Daus, udah siap nggak yang Hello World yang akan didemokan? Oh iya Pak, bisa Pak. Saya, Gebi, terima kasih banyak ya, Teh Gebi ya. Ya, sama-sama. Semoga pembagi-bagian ilmunya bermanfaat, berkah bagi semuanya. Oke, silahkan kalau gitu Daus share screen lagi. Kelihatan ya. Saya hapus dulu deh. Nah, ini tuh kalau kalian coba Unity, terus kalian bikin scene baru ya. Bikin scene baru tuh di sini. Terus klik kanan, create scene gitu. Create scene. Nanti kalian akan dapat scene. Nah, defaultnya itu seperti ini. Kosongan, terus ada garis horizon, terus ada main kamera sama directional light. Oke, Nah, Daus, ya. jadi ini adalah pada saat si Unity baru dijalankan ya. Iya, betul Pak. Iya. Yang didapatkan oleh kita terlihat adalah ini. Iya, betul. Baik, sekarang kita mau mulai menuliskan Hello World-nya di mana dan skripnya nanti di mana gitu ya. Iya. Nah, untuk ini kan tampilan kalian untuk awal banget ya. Nanti kalian mau bikin apa gitu, sesuatu, coba kita bikin. Nah, di sini tinggal bisa kalian klik kanan atau juga di sini aset terus create. Nah, nanti di sini banyak banget. Ini untuk sederhananya bisa di sini 3D object, terus kalian coba mau bikin cube nih. Nah, nanti muncul di sini. Nah, terus kalian juga bisa geser-geser ke untuk direction-nya gimana, di posisinya gimana, di transform juga kalian bisa geser-geser di sini. Nah, kira-kira nanti bisa terlihat nggak di kameranya gitu? Ya nanti kalian dicoba-cobalah, atau kalian bisa juga
untuk ubah-ubah ukurannya, jadi peang, jadi gimana gitu, terserah kalian. Di sini juga transform bisa. Terus kalian juga bisa ganti eh, apa namanya, materialnya. Kalian ganti jadi warna apa atau bikin jadi bentuk apa gitu, terserah, atau tekstur meja gitu, tekstur kayu, terserah kalian. Nah, kita coba ya di play dulu. Nah, nanti di sini kalian kelihatan tuh ada eh, objek 3D-nya di sini gitu kan. Tapi belum terlihat 3D ya ini ya Iya, perspektifnya. karena perspektif dari satu ini aja ya, satu sumbu doang gitu. Kalian juga bisa rotasi juga si cube ini gitu biar lebih terlihat 3D-nya mungkin. Rotate. Nah, nanti sudah ya bisa kalian coba-coba sendiri, kan lebih mudah dipahami ketika nyoba-nyoba sendiri ya. Atau di tutorial di YouTube juga banyak banget kok, tinggal cari aja tutorial Unity 3D. Atau kalian mau coba bikin teks nih, Hello World. Nah, teksnya kita geser-geserin. Geser kemana, atau kita kecilin gitu. Bisa juga. Scale-nya kita kecilin. Kalau Hello World-nya ingin nempel di kubus. Oh, itu bisa di ini sih, di cube-nya. Terus nanti kalian tambahin di materialnya. Tapi kalau dicobain di sini kayaknya agak panjang, Pak. Salah satu huruf kayak apa gitu. Supaya nempel di teksturnya. Oke. Nah, ini coba kita ganti contoh warnanya dulu gitu kan. Nah, ini warnanya jadi hijau gitu kan. Atau ini di tekstur ini juga kalian bisa coba-coba dulu, atau kita mau ganti jadi foto. Nah, ini juga bisa foto yang berwarna tapi hijau gitu kan. Ini bisa kalian coba-coba, atau bisa kalian import juga gambar dari gambar kalian, nanti bisa dimasukin ke sini. Gitu. Atau ini jadi warna gini. Nah, kalian juga bisa untuk contoh kalian mau bikin aplikasi untuk mobile ya. Sini kalian bisa di UI, terus kalian coba teks gitu. Nah, nanti akan terlihat kanvas. Nah, kanvas ini yang akan terlihat oleh di aplikasi kalian. Nanti jadi kalian bisa bikin ini ada teksnya bisa kita besarin lagi gitu. Atau di kanvas ini kita akan masukin button, itu bisa juga di sini UI terus button. Nah, nanti ada button di sini, kalian bisa ubah teksnya. Nah, ini tuh ini bisa clickable, nanti bisa diarahkan juga pakai script untuk menuju ke UI yang mana gitu. Atau UI lagi kita bikin toggle. Nah, ini bisa kalian coba-cobalah di sini. Dan tutorial juga di YouTube juga banyak banget kok. Jadi kalian bisa searching. Nah, coba ya nanti kita ini ya. Nah, ini kan contoh dari main map kamera. Nah, kita udah tambahin button di sini, kita tambahin toggle di sini, terus ada objek 3D-nya. Nah, untuk interaksi-interaksi seperti buttonnya mengarah kemana itu pakai script, pakai C#. Gitu. Mungkin kurang lebihnya gitu sih. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri juga. Oke, ada yang ditanyakan lagi gak?
Saya mau bertanya kepada Garin. Iya, Pak. Gimana, udah cukup jelas? Sudah cukup jelas sih, Pak. Ya mungkin masih ada beberapa yang apa ya? Ya mungkin kurang jelasnya karena belum pernah mencoba sih, Pak. Nah, Tapi memang kalau harus coba. ya, betul. Tuh, nanti detail-detailnya begitu kan ini harus dari pengalaman sendiri ya supaya punya jam terbang. Tapi secara gambaran kan ya kayak belajar naik sepeda lah begitu, sejauh manapun teorinya kalau nggak dicoba yang akan pernah bisa ya. Tapi pada prinsipnya banyak hal yang sebetulnya mirip-mirip ya secara konsepnya. Tinggal Anda mencobanya sendiri. Iya, betul, Pak. Oke, sekarang penggunaan plugin. Plugin apa saja yang digunakan dan mengapa menggunakan plugin tersebut? Oh, tadi kalau Daus sudah cerita ya. Pluginnya menggunakan apa, Mapbox itu ya. Iya, Nah, kalau betul. Gaby, pluginsnya kenapa nggak pakai Mapbox? Kenapa pakai yang lain? Oh iya, jadi kalau Mapbox itu dia ini apa peta gitu ya. Kalau saya Ya. kan kebutuhannya adalah pendeteksian lokasi. Makanya saya menggunakan LAR namanya, Location Augmented Reality. Begitu sih Pak, karena beda tujuan aja, jadi beda plugin. Oke, dan ada berapa macam plugin di luar sana? Banyak banget sih Pak. Kalau mau mencari plugin ya pertama cari sesuai kebutuhan, lalu juga ya kita coba-coba kalau udah cocok. Mana mencarinya? Mencarinya kalau saya dari tutorial YouTube sih Pak. Jadi untuk yang baru mulai belajar Unity juga nggak usah takut kayak, aduh ini kok menunya banyak banget ya, ini inspektor artinya apa kayak gitu. Kalau dari saya sih belajarnya sambil mencoba aja. Kalau saya belajarnya ini merecreate ulang tutorial YouTube. Jadi yang pertama saya cari kan Scene Manager. Ini tuh ketika mengeklik button bagaimana mengaktifkan atau pindah ke laman selanjutnya seperti itu ya. Nah itu saya cari tutorial YouTube-nya, lalu nggak usah yang susah-susah sesuai aplikasi yang kalian mau. Buat yang mudah dulu aja, misalnya tombol 1 klik ke halaman 2 seperti itu banyak tutorial di YouTube. Dari sana kita bisa lihat dari yang sederhana, oh ini cara bekerjanya keseluruhan seperti ini, baru kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita, seperti itu. Oke, terima kasih. Kan ada juga ya banyak yang berbayar kayak Udemy misalkan atau apa tuh namanya ya yang punya Coursera kayak gitu ya Pak. ya belum sempat kepada yang berbayar ya, yang gratisan aja udah bisa Iya, tersolusikan. dari yang gratisan aja udah banyak banget bisa dipelajari. Jadi kalau itu juga belum tentu malahan ya, Iya, udah bayar ternyata di dalamnya nggak ada gitu. iya. Kalau berbayar itu malah kayak untung-untungan. Ini sesuai dengan aplikasi yang kita butuhkan nggak gitu. Kalau dari yang gratisan kan kita bisa, oh ini nggak cocok, bisa cari lagi yang lain seperti itu. Baik, baik, terima kasih Gaby. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Berarti memang mau tidak mau ini harus mencobanya nih semua. Oke, jadi silakan hari ini kalian install Unity-nya, mencobanya, dan ada PR kecil-kecilan ya, supaya yang tadi sama Kak Daus belum selesai itu kalian selesaikan. Membuat Hello World yang nempel ke dalam objek supaya bisa memulai. Besok saya akan cek satu persatu biar bisa. Karena tidak ada lagi yang bertanya nih. Jadi untuk sesi sinkronusnya sampai di sini, tapi kalian besok saya akan tanya, jalankan Unity-nya supaya semua merasakannya, kemudian menuliskan Hello World dalam objek. Kalau yang lebih kreatif silakan dianimasikan kayak gimana gitu ya, banyak juga contoh-contoh. Oh ya, ngambil contoh dari mana? Dari GitHub, dari mana? Gaby, untuk contoh-contoh project yang sudah ada, yang dari mulai yang sederhana sampai yang rumit.
Ya, dari GitHub. Kalau saya biasanya cari YouTube yang ada tutorial GitHub-nya. Jadi saya bisa lihat perbandingan kode saya dengan kode tutorialnya seperti apa gitu, Pak. Oke. Jadi begitu banyak tempat untuk belajar ya, sampai-sampai di mata kuliah ini dari awal juga tidak pernah ada tutorial secara khusus membahas satu persatu, karena ini kan mata kuliah yang ditujukan kalian untuk nyemplung ke dunia nyata gitu, bahwa di sana justru kreativitas kalian lah. Kalau kalian belajar di perusahaan di mana itu nggak ada yang ngajarin, hanya clue-clue aja. Dan kehebatan kalian dalam mencari solusi secara mandiri, secara kreatif, itulah yang membuat kalian menjadi orang hebat. Gitu ya. Jadi memang kalian protes gimana pun juga sebenarnya, memang di silabusnya juga nggak akan ada belajar coding di mata kuliah ini, tapi menerapkan apa yang sudah kalian pelajari mulai dari pengenalan dengan Python dan lain-lain itu ya di TPB. Gitu. Nah, tapi kalau supaya kalian punya jump start, oleh karena itu kita selalu kayak gini mengundang kakak-kakak senior yang sudah pengalaman untuk berbagi seperti ini. Nanti mungkin satu saat kalian juga yang kebagian berbagi seperti ini. Oke, saya kira Gaby terima kasih banyak. Semoga sidangnya nanti lancar ya. Amin. Mohon doa-doanya. Juga Daus karena perjuangannya sudah luar biasa. Jadi dan segala sesuatunya sudah bagus. Makalahnya sedang saya finalkan dulu. Nanti hari inilah malam ini mungkin saya targetkan beres sehingga besok bisa disubmit, sehingga pada saat sidang bisa dilaporkan makalah sudah disubmit. Gitu ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Kakak peserta kelas, kita sampai di sini, kalian lanjutkan offline. Besok kita cek masing-masing supaya pernah menjalankan Hello World menggunakan Unity. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ya, untuk tugasnya itu apakah bisa diberi keringanan, Pak? Tidak dikumpulkan besok? Kenapa? Iya, karena dari kami sendiri juga sedang banyak deadline gitu, Pak. Oh gitu ya. Ya, iya, Pak. apa-apa. Jadi kalau begitu ada yang minta keringanan, besok misalkan belum sempat, karena saya kira bikin Hello World itu saya yakin nggak susah gitu ya. Jadi kalau nggak sempat nggak apa-apa. Jadi tidak ada punishment apa-apa. Tapi kalau yang besok ternyata bisa, ya saya akan cek aja besok yang bisa. Kalau yang nggak bisa, kenapa masalahnya? Misalkan, wah lama Pak, ini masalahnya komputer dan lain-lain, enggak apa-apa. Gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Mau nanya juga Pak. Oh, masih ada bertanya? Pak. Ya, maaf Pak, mau nanya saya Patrick. Ini kan tadi dikasih unjuknya Unity Pak, terus disebutkan juga soal Android Studio, dan Android Studio sama Unity kan beda aplikasi yang mau dibuat kayak tadi. Kalau Unity lebih ke game, AR, VR gitu. Kalau Android Studio mungkin aplikasi Android pada umumnya. Nah, apakah boleh di Android Studio Pak atau? Boleh. Oh ya. Boleh, silakan mau pakai apapun, mau pakai Swift misalkan ya, karena ini supaya kalian mulai mencoba dulu dengan alat yang sebenarnya. Boleh dicoba semuanya kalau misalkan penasaran gitu ya. Monggo silahkan. Jadi tidak harus Unity, tetapi karena yang paling banyak manfaatnya bagi kita semua, makanya yang dikasih hands-on tutorial, workshop kayak gini yang Unity. Tapi kalian besok boleh menggunakan apapun, ya. Yang terima kasih. Bisa di-compile menjadi native gitu, menjadi native di Android atau di iOS misalkan ya. Ada yang pakai Swift, misalkan kalian pakai Xcode, silahkan, boleh juga. Oke, terima kasih semua ya. Ada lagi nggak yang bertanya? Tidak ada. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Gaby dan Firdaus.
Teh Atina, Teh Nadia. Terima kasih. Kita sampai di sini. Besok kita lanjutkan. Semoga